Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara Milad Muhammadiyah ke-109 Kamis 18 November 2021 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Lapor, pasukan 1 siap. Pasukan 2 siap. Pasukan 3 siap. Balik, cepat. Siap. Komando, ambil alih. Seluruhnya. Ya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Tegak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara Milad Muhammadiyah ke-109 siap laksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Penghormatan umum kepada bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh tim paduan suara. Kepada bendera merah putih. Hormat.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bersama kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan 7 pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Rapor pembacaan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan 7 pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah siap dibacakan. Bacakan. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang pengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berikan petunjuk kepada hamba akan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saya ridha bertuhan kepada Allah, beragama kepada Islam, dan bernabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas setiap makhluk, terutama manusia. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah, hukum kodrat iradat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benar, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi hukum Allah
daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Syahdan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas. Tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha setiap-tiapnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini dengan niat yang murni tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya Allah, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadapan Allah atas segala perbuatan. Lagi pula harus sabar dan tawakal, bertabah hati menghadapi segala kesukaran dan kesulitan yang menimpa dirinya atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Adakanlah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada Islam, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Mereka itu golongan yang beruntung dan berbahagia. Al-Quran Surat Ali Imran 4. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiah oleh almarhum Yahya Ahmad Dahlan didirikanlah satu perserikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majlis-majlisnya mengikuti peredaran zaman staf berdasarkan surah yang dipimpin oleh Imam Kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam guna mendapat karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah sehingga merupakan baldatun ibadun warahul ghafur, suatu negara yang indah, bersih, suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatul Na'im dengan keridhaan Allah yang Rahman dan Rahim. Tujuh pokok pikiran muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. 1. Hidup manusia itu harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hidup manusia itu harus bermasyarakat. 3. Hidup manusia itu harus berhukum kepada hukum Allah. 4. Hidup manusia harus berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. 5. Hidup manusia itu harus beriktiba kepada Rasulullah. 6. Hidup manusia itu harus berorganisasi. 7. Hidup manusia itu harus bertujuan akhir surga. Pembacaan selesai, laporan selesai. Kembali ke depan.
Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap peserta upacara milad 109 Muhammadiyah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan yang pertama harus kita kedepankan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Muhammadiyah hari ini mencapai usia 109 tahun pada hitungan tahun miladiyah. Mudah-mudahan serangkaian kerja para pendahulu kita sampai dengan saat ini dan saat yang akan datang dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita yang mengaku sebagai umatnya. Hadirin peserta upacara milad 109 Muhammadiyah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini beberapa hal perlu menjadi ingatan buat kita. Selain dari bermuhammadiyah yang diamanatkan oleh Muqaddimah Anggaran Dasar di item ke-6, hidup harus berorganisasi, menjadi sesuatu yang penting disikapi oleh kita bersama, karena belakangan pada kondisi yang berkembang, barangkali dalam percandaan lewat media massa, media sosial, Facebook, Instagram, dan sebagainya, di tengah kewajiban umat Islam mencontoh Rasulullah, tetapi gempuran akan kerusakan akhlak hadir dari segala lini. Contoh kecil, ketika satu di antara item akreditasi untuk SD dan SMP adalah tidak ada bullying di sekolah, sementara semua media sosial semuanya berisi bullying. Bahkan kalau perlu saling menjatuhkan antar pemimpin negara yang sedang berlangsung dan yang telah melalui masa pekerjaannya. Oleh karena itu, harus kita sikapi sebagai organisasi Muhammadiyah. Saya ingin sampaikan ilustrasi yang sederhana. Kalau perintah
Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk orang Muhammadiyah adalah sesuatu yang biasa. Kalau perintahnya perintah puasa di tengah-tengah orang berpuasa adalah sesuatu yang remeh. Tapi bagaimana kalau kita diperintah oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu di tengah orang-orang yang melanggar seluruh sesuatu yang dilakukan Allah? Ini menjadi perhatian kita selaku warga organisasi. Oleh karenanya, sesuai dengan pembukaan mukaddimah dan 7 poin pokok dari anggaran dasar tersebut, sebagai ruh gerakan Muhammadiyah bukan sesuatu yang hanya sebatas pengetahuan dan hafalan, melainkan menjiwai seluruh aktivitas. Secara sederhana, kalau kita bilang aplikasi, sekarang segala aktivitas dengan aplikasinya masing-masing. Kalau kita bicara media sosial, seakan-akan kita ingin menguasai seluruh aplikasi itu, maka kita download aplikasi itu. Yang ternyata dari yang kita download ada yang seumur hidup belum pernah kita pakai. Oleh karena Muhammadiyah sebagai gerakan aplikatif, maka seluruh yang kita pahami tentang bermuhammadiyah bukanlah sebagai sebuah batasan kita memiliki, tapi kita menjadi aktor gerakan dalam kehidupan bermuhammadiyah. Hadirin peserta upacara Milad Muhammadiyah di tahun ke-109 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada bully-membuli, sekarang menjadi sesuatu yang tidak asing kalau satu pemahaman membuli pemahaman yang lain. Bahkan secara realistik, ustadz yang satu membuli ustadz yang lain, yang sementara itu pada kaidahnya sesuatu yang harus dihindari. Maka kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan orang tua, kawan-kawan pengurus gerakan, ini adalah sebuah tantangan nyata yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita disuruh berpuasa bareng-bareng dengan orang yang berpuasa menjadi ringan. Tetapi kalau kita disuruh berpuasa di tengah orang-orang yang tidak berpuasa menjadi lebih berat. Tetapi kalau kita menjadi orang yang harus berpuasa di tengah orang-orang yang mengganggu supaya puasa itu tidak terlaksana, adalah tantangan tersendiri. Begitulah berkaidah Muhammadiyah. Kemudian secara singkat, Muhammadiyah sudah berumur 109 tahun. Tetapi tidak ada salahnya juga secara lokal, karena ini dilaksanakan di cabang Depok Barat dan terlebih kecil adalah di Ranting Parung Bingung, maka perlu ada catatan khusus. Ini menjadi tugas Pak Ali dan Pak Haryanto ini, agar menjadi karya anak-anak kita di SMA, menyusun sejarah yang bukan 109, tapi bagaimana Muhammadiyah sampai ke Parung Bingung. Yang barangkali kalau disebut usia Muhammadiyah sampai ke Parung Bingung, kira-kira umurnya seusia dengan saya. Ya,
Jadi Muhammadiyah secara lokal di Parung Bingung kurang lebih umurnya seusia dengan saya. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang perlu dicatat. Nanti besok nanya Pak Mu'ali yang paling tua keburu nggak ada. Bukan nyuruh Pak Mu'ali mati, Pak Mu'ali disuruh mati juga nggak bakal mati, gitu kan? Kecuali dengan ketentuan Allah. Sesungguhnya merasa sesuatu yang tidak sederhana bicara tentang perjuangan ranting Muhammadiyah Parung Bingung. Saya ingin mengilustrasikan secara sederhana. Ketika saya kecil, Muhammadiyah di Depok adanya cabang Depok. Nah, kalau dari Parung Bingung ke Depok itu harus jalan kaki. Saya sebutnya jalan kaki. Karena baru ada kendaraan di pertigaan Parung Bingung. Adanya delman. Yang jalanannya becek. Tetapi pada saat itu bocah Parung Bingung kalau emak bapaknya pergi ke pasar ribut pengen ikut. Tanya tuh Bu Marhamah. Emaknya ke pasar, bapaknya ke pasar, jalan kaki di jalan becek, anaknya pengen ikut. Kalau sekarang kira-kira secara rasio bagaimana? Kalau emaknya jalan, bapaknya jalan, anaknya ikut nggak? Nah ini. Jadi kan ini tantangan sebagai suatu perbandingan. Bahkan bisa jadi anak-anak sekarang bisa beranggapan ya ngapain jalan, gitu kan? Ya tapi kalau waktu itu nggak jalan ya nggak sampai ke cabang Depok. Barangkali pertama kali saya dikenalkan dengan Muhammadiyah secara organisatoris, yaitu Musyawarah Cabang Muhammadiyah Depok tahun 1989. Yang waktu itu saya baru naik ke kelas 2 SMP. Pak Jamal kelas 1 SMP. Dari sini ke Kukusan jalan kaki. Karena naik delmannya takut, maka jalan kakinya ambil jalan lintas. Jadi dari sini tarik garis lurus aja ngetanin sampai ke tempatnya Pak Dani kalau sekarang nyebutnya ya. Itu. Dan segitu sungguhnya apa yang menjadi catatan pikiran saya, Parung Bingung nggak disebut. Tanya Pak Jamal tuh. Jadi kalau kita sampai ke cabang Depok, itu disebutnya Meruyung. Jadi nggak ada sebutan Parung Bingung. Maka tumbuh keinginan hati bagaimana supaya definitif ada sebutan ranting Parung Bingung. Ya maka menjadi orang yang rajinlah saya ke cabang Depok. Walaupun bersama Pak Jamal pergi jalan kaki, pulang lari sambil teriak-teriak tidak terasa organisasinya. Pokoknya kita pulang sebelum maghrib harus sudah sampai. Cuacanya ya dan sebagainya. Kemudian pada saat itu juga saya bersekolah di SMP Muhammadiyah Sawangan. Yang kalau saya pulang sekolah kepabagan abang-abang saya sekolah siang di SPG. Yang terkadang kalau hujan harus tenteng sepatu, bahkan kalau banjir harus sepotong basah, atau kalau mau menghindar jalan kaki lewat pasar Kemiri. Maka orang Muhammadiyah waktu itu jalan dari sini ke Kukusan, jalan dari sini ke Sawangan lewat jalan pasar Kemiri adalah pekerjaan yang biasa. Kalau kita tanya engkau kita, ya rumah baru ke Depok, gua mah mikul rambutan ke Manggarai. Nah, bandingkan coba. Sehingga lahir pikiran, mengapa orang Parung Bingung harus ke Sawangan? Bisa nggak membuat orang Sawangan ke Parung Bingung? Nah ini, itu yang ada dalam benak pikiran saya. Sementara kalaupun sampai di Sawangan, yang disebut hebat orang Parung Bingung. Saksi hidup adalah Pak Mu'ali.
Jadi Pak Muali, Pak Hasanuddin, Pak Muhammad Ali Rahmat adalah orang yang cukup populis, tapi tinggalnya di Parung Bingung. Dengan bangga saya mengatakan orang Parung Bingung pinteran dari orang Sawangan, dengan bahasa kebanggaan saya secara pribadi. Maka terbertik dalam pikiran saya harus ada lembaga pendidikan di Parung Bingung yang bisa mendatangkan orang-orang Sawangan ke Parung Bingung. Alhamdulillah, kalau ditanya Pak Jamal itu tercapai atau enggak? Ya. Jadi saya lihat amal usaha yang ada TK berdiri tahun 87, cara berdirinya Masya Allah. Nah, ini anak-anak SMA tak tulis sejarahnya ya. Kemudian tahun 92 berdiri SMP. Ya, ceritanya kepada Dani saja belum saya ceritakan. Ada tamu berpakaian rapi nanyain mau ketemu kepala sekolah. Ketemu kepala sekolahnya lagi bikin adukan pakai pakaian kerja. Saya bilang, nanti ya Pak, saya hubungi dulu kepala sekolahnya. Padahal bukan hubungi, saya pulang dulu ganti baju dengan pakaian formal menerima tamu. Begitu semangatnya berorganisasi, bermuhammadiyah. Kemudian merasa perjalanan hadirnya TK, hadirnya SMP dipandang perlu hadirnya SMA yang lewat prakarsa kawan-kawan muda. Alhamdulillah Pak Sultan Kamil bisa menghadirkan SMA Muhammadiyah di ranting Muhammadiyah Parung Bingung. Jadi setelah Parung Bingung punya TK yang dibawa-bawa sama Bu Marhamah, baru Datu datang ke cabang Depok disebut orang Parung Bingung ya Bu Mar. Iya, tadinya disebut orang Meruyung. Padahal di Meruyung hanya ada SD. Pak Muali sih punya SD-nya di Meruyung. Kan begitu jadinya. Jadi sebenarnya terjadi memang persaingan secara sehat. Karena di Meruyung sendiri Muhammadiyah digawangi oleh Pak D-nya Bang Muali. Mamang kalau Bang Muali mah. Kalau saya Pak D saya Pak almarhum Ustadz Muhyiddin. Sementara di Parung Bingung digawangi oleh Pak Lajib sebagai putra terakhir dari keluarga Husin. Jadi itu si pembontot itu kalau melihat Meruyung melakukan gerakan, masa iya sih Parung Bingung kagak bisa? Nah, maka Pak Jamal pernah mempertaruhkan kehebatannya bersama Pak Muhammad Ali Rahmat ketika mendengar ranting Meruyung mendapatkan bantuan masjid. Padahal Pak Jamal ke PP saja baru pertama kali. Tapi harus berdialog. Mengapa Meruyung dapat sementara Parung Bingung tidak? Itu semangat berorganisasi. Pak Ali catat ya Pak Ali. Takut besok keburu mati. Kemudian itu adalah di dalam. Sementara di luar ngaji Al-Quran saja tidak boleh. Dikepung orang rame-rame bahkan dimusuhi. Tapi nyatanya jika Allah yang menghendaki semuanya menjadi sederhana dan mudah. Oleh karena itu saya berseloroh kepada kawan-kawan saya guru di SMP Muhammadiyah 4 maupun di SMA Muhammadiyah 4. Lagi dulu mah lagi sekolah, enggak angen-angen menjadi pimpinan. Jadi tugas apa baik di sekolahan kalau bisa mah menghindar ya Pak Dani. Disuruh ini ogah, disuruh itu ogah, ya begitu Pak Haryanto. Pas ternyata bangkit semangatnya untuk menjadi guru, itu yang lagi dulu di SD, di SMP, di SMA nggak pernah jadi petugas upacara, kudu ngajarin, kan jadi menghayal itu. Lah iya dia nggak pernah jadi petugas tapi ngajarin bagaimana? Padahal orang hebat pertama terkait dengan kegiatan pramuka ada di ranting Muhammadiyah Parung Bingung. Masih hidup ada Bu Marhamah. Bu Marhamah yang pertama kali menginjakkan kaki di Sibolangit ketika gerakan pramuka
populis, yang bapaknya ya Pak Muali. Itulah yang saya sebutkan, Parung Bingung itu hebat. Ini menjadi penting saya sampaikan. Belum lagi hal-hal heroik yang kecil tetapi cukup miris untuk diceritakan. Pertaruhan menghadirkan TK adalah harus ada seorang laki-laki yang nyaris mati ketiban batu, hanya ada di Ranting Parung Bingung. Ketika kita sudah berhasil mendirikan TK sudah berjalan, bersama Pak Samsudin pengen mendirikan SMP, itu bocah yang ketiban batu udah bisa kerja bersama-sama untuk membangun sekolah. Dia bercerita, Pak, saya kan pengen menikah tahun depan. Jadi sejak kejadian ketiban batu sampai dia menyatakan mau menikah, masalah belum selesai. Karena ketiban batunya bagian yang sangat vital dalam hidup. Saya dengan Pak Samsudin hanya bilang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Tahun berikutnya masih dalam pembangunan SMP Muhammadiyah, dia kembali bercerita, saya sudah punya anak Pak, baru sembuh saya. Tahun 83 kejadian, tahun 94 baru merasa sembuh. Jadi musibah yang 11 tahun yang lalu ternyata hanya sebagai ujian. 11 tahun berikutnya dia datang lagi pada proses pembangunan dan mengatakan, Pak, tahun besok anak saya mau masuk ke SMP Muhammadiyah. Jadi di satu sisi adalah sebuah rintihan kesedihan, tapi pada sisi lain adalah support, membangun semangat kita mempunyai kekuatan. Mohon maaf kalau saya bercerita berapi-api dengan sombong, enggak sengaja. Kalau bukan karena kebesaran Allah, saya menjadi aktor di Ranting Muhammadiyah Parung Bingung. Bahkan menjadi sedemikian sulit ketika SMP Muhammadiyah anak tahun pertamanya udah diterima, lokalnya belum ada, belum bikin lokal, anaknya udah naik kelas ke kelas 2. Bu Yayan hadir sebagai penggotong kantor kepala SMP Muhammadiyah itu Pak Jamal. Orang-orangnya masih ada. Boleh tanyakan secara langsung, gotong sana, gotong sini sesuai dengan kebutuhan. Bahkan Pak Rahmat Kurniawan mengenalnya sebagai SMP Muhammadiyah di bawah pohon ninjo begitu. Karena kebetulan di halaman sekolah ada pohon ninjo. Ya begitu Pak Julfikar ya. Gitu. Ini sebuah kenangan, sebuah keperihan, kesedihan, tapi menjadi sebuah kebanggaan. Lalu kalau bocahnya naik kelas 2, ruangannya nambahinnya kemana? Itu bocah kelas 2 keburu naik kelas 3, ruangannya belum ada. Ya Pak Jamal jadi timbang bingung. Lagi-lagi Allah memberikan rahasianya, pertolongannya. Lah kalau sekolahan baru berdiri, muridnya udah ada, gedungnya udah ada, izinnya belum diurusin, kira-kira kudu bagaimana itu? Anak orang pada terlantar Pak Haryanto. Tapi Allah begitu besar kuasanya. Panggil Pak Yunus jadi kepala SMP Muhammadiyah 2. Tuh kan? Ya Pak Yunus jadi kepala SMP Muhammadiyah 2. Bawa itu bocah SMP Muhammadiyah 4 ke sono. Mereknya mah gimana kek, pokoknya SMP Muhammadiyah gitu kan? Maka ketika harus tanda tangan ijazah udah nggak pakai ngomong, karena yang tanda tangan Pak Mahmud. Izinnya mah ada kek, enggak kek. Nah kan begitu kan? Kalau bukan kuasa Allah, ini adalah sesuatu yang 5 tahun SMP Muhammadiyah 4 tanpa berizin formal, Pak Rahmat Kurniawan lulus, lalu ingin masuk ke STM
mekanika. Kata Pak Asmat, Pak Mahmud tolong dah dianterin si Iwan. Kali Pak Mahmud ngertian dikit. Saya anterin ke sana. Ternyata Allah menjadikan wasilah mengantarkan Rahmat Kurniawan agar SMP Muhammadiyah 4 berizin. Karena sampai di sana ketua MKKS, dia orang Katolik, tapi sedemikian konsisten. Ya saya sampaikan, Pak, saya punya SMP, yang bukan SMP ini Pak, tapi belum ngurus izin. Wah, saya bantu. Kalau sampean percaya, 15 hari saya jamin izin operasional keluar. Proposalnya udah sampai di mana? Bisa nggak saya tunggu besok? Ya kira-kira kalau proposal diomongin sekarang, pendirian SMP besok kudu jadi, ya kan jadi kayak orang gila itu Pak. Sehingga saya, mohon maaf kalau sekarang saya lesu, capek ya. Bisa jadi kelihatannya capean saya sama kamu Ali, walaupun sombongnya sombongan saya. Jadi waktu saya 84 sudah jadi PNS, 24 jam seluruhnya urusan sekolahan. Pagi ke SD, siang ke SMP swasta lain, ada SMP EKS, ada SMP PGRI, itu pekerjaan saya. Ada SMP Muhammadiyah 2 juga saya sebagai guru. Tetapi Pak Jamal sebagai guru pernah bilang begini, rasanya kita ngajar di sekolah-sekolah yang lain belum mewakili inspirasi sebagai guru. Itu satu di antara bahasa Pak Jamal. Jadi ngajarnya mah ngajar, jadi guru favorit di mana aja Pak Jamal ada. Tapi dia merasa belum terinspirasi, artinya belum tersalurkan. Sehingga hanya di Parung Bingung nih yang satu kelurahan ada 7 SMP Pak. Padahal udah ada 6, tapi tetap kudu ada yang ke-7 SMP Muhammadiyah. Tuh, alhamdulillah. Pada perjalanannya saya ingin singkat cerita, takutnya nanti pembina upacara yang pingsan ini kan jadi jelek ceritanya. Cuma nggak ada juru kamera ini biar saya bisa laporan langsung, saya tidak hadir ke dinasan melakukan upacara Milad Muhammadiyah. Sekolahnya berizin dengan cara sulap Buyayan. Mana Buyayan? Mengapa? Hari Senin datang pengawas pembina dari provinsi bilang, Pak Yunus, katanya SMP Muhammadiyah pengen ujian sendiri. Iya Pak, harus akreditasi dulu, gitu kan? Ketua MKKS datang, Pak Yunus, katanya SMP Muhammadiyah dapat bantuan. Iya Pak, tapi nggak bisa kalau nggak ada piagam akreditasi. Nah loh, saya tanya, jadi bagaimana Pak saya? Siap nggak besok akreditasi? Coba hari ini dikasih tahu besok akreditasi. Rasio mana yang bisa menjembatani kondisi itu? Dan ini realistik, bukan dibuat-buat. Pas hari akreditasi, orangnya saya, Pak Samsudin, Pak Jamal, Bu Yayan. Pak Jamalnya pergi pelatihan ke Jakarta. Yang ngerti urusan hitam putih dia, yang Bu Yayan kelenger tuh. Apa bahaya ditanyain kalau akreditasi sampai sekarang kemarin aja kan jadi bingung tuh. Dipenuhi. Pak Samsudin ditanyain berkas ini ada Pak? Ada Pak, gimana nyarinya? Ya kalau kerjaan sekarang diminta besok harus sudah ada. Begitulah SMP Muhammadiyah. Bahkan lewat kebesaran Allah, semuanya kebesaran Allah. Cuma saya kurang bersyukur kali. Semuanya kebesaran Allah dan itu sampai ke tangan saya. Tetapi saya menjadi orang yang kurang bersyukur. Mengapa? Ujian pertama SMP Muhammadiyah 4 harus nginduk ke SMP Negeri 2. Ini perjuangan Pak Jamal cukup capek juga. Kalau bocah sini itu lagi tahun 95-96, kira-kira udah rapi-rapi apa belum Umar? Belum kayaknya bocah sini ya. Si Ijul tuh pada harus ujian ke SMP Negeri 2. Kita termasuk orang yang paling norak nggak kelihatannya? Ya iyalah begitu kan. Udahan emang naik mobilnya gue kagak bisa di sini ke Depok. Maka bernegosiasi saya sombong. Itu diantara kesombongan saya.
Bu, kalau saya membawa 80 siswa ke SMP Negeri 2, biayanya itu berapa? Transportasinya begini, begitu, dan sebagainya. Sekarang bisa nggak kalau saya ganti uangnya tapi pengawas ibu yang datangkan ke SMP Muhammadiyah 4? Tuh, begitu cara bekerjanya. Kalau bukan orang Muhammadiyah baru bisa. Atau misalnya ngaku-ngakuin itu hadiah. Nah, ini jadi 82 juta hitungan biaya kalau bocah ujian dibawa ke Depok. Terus kita harus mengeluarkan uang 50 juta, itu pengawas seluruhnya datang ke sini. Pilih mana? Ya pilih 50 juta gitu kan? Alhamdulillah. Jadi semuanya serba kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sadari begitulah Muhammadiyah. Ketika sekolahnya udah ada izin, akreditasi udah, suaranya udah begitu keren, itu bocah Sawangan ada yang sekolah ke Parung Bingung begitu kan? Upacara gua susah itu bocah, nggak ada halamannya. Maka tahun 2010 saya bilang Pak Jamal, SMP urusin. Tahun 2000 atau 2010 ya? Oh ya, SMP urusin karena terkait dengan nasib juga Bu Marhamah ya, urusan lelek mah nggak dipikirin gitu kan? Saya siang malam ada di sini sama Pak Samsudin. Rasanya perlu mikirin nasib sebagai pegawai negeri. Tetapi sebenarnya yang ada inspirasi saya, bagaimana tuh supaya bocah SMP bisa upacara? Ya kan depan masjidnya kudu lebar. Depan masjidnya ada 6 rumah. Bisa kita pindahin. Ya. Ini otaknya Mas Samsudin bisa kali paham kalau kita ngomong. Jadi memang duit nggak punya. Tapi kalau semangat, ya waktu itu sedemikian tinggi. Saya ngobrol, bisa nggak nih kalau ini kita jadiin halaman sekolah? Bisa Pak. Dibilang bisa doang, itu sudah menjadi kebahagiaan. Teknisnya bagaimana belum dibaca. Ya kalau orang lagi diam di rumahnya enak-enak, rumahnya kudu dipindahin, kira-kira kudu diapain? Tanahnya kudu beli, bangunannya sempurna. Maka lahir iktikad, Bapak saya pindahin, tanahnya nggak dikurangin, bangunannya seperti yang Bapak mau. Bisa nggak? Bisa. Udah kita bismillah besok tanggal 1. Ya tanggal 1 tahun baru. Orang-orang beramai-ramai urusan ono, kita beramai-ramai urusan merubuhkan rumah pertama, rumah Bapak almarhum Entong Misar. Udah 1 ya kagak pantas, belum bisa jadi tempat upacara. Tapi jamaah sudah sebegitu antusias sholat Idul Adha mah udah bisa dipakai, gitu kan? Ratain sholat Idul Adha dilaksanakan. Pak Aswani bilang, ya yang enak mau gua buru-buru ini supaya lapangannya gedean. Kebetulan rumah Pak Aswani pas lempengan dengan bangunan sekolah. Jadi kerjanya semua lini kita kerja, nggak usah pakai jadi orang hebat. Orang-orang yang hebat orang-orang aja. Jadi adik-adik saya nih anak SMA, kalau Pak Haryanto lagi cerita politik, jadi seorang gubernur itu harus begini begitu. Jangan bilang kenapa nggak Pak Haryanto aja jadi gubernur, jangan begitu. Ya padahal mah kalau diukur presiden gue lantaran ada guru SD dia kan, kalau nggak ada dari SD nggak jadi presiden, gitu kan? Ya itu. Oleh karena itu sulap memindahkan 6 rumah di halaman masjid supaya sekolah bisa melaksanakan upacara. Ya lagi-lagi begitulah Allah kuasa. Cuma memang waktu itu mah kata Pak Jamal kalau berdoa tangannya menghadap ke bawah. Tuh, terangnya Pak Sadani ini. Kalau berdoa tangannya menghadap ke bawah. Kalau udah selesai doa baru angkat ke atas, dikasih.
Kalau sekarang mah kita udah doa, tangannya ke atas, kalau sudah selesai doa, ke bawahnya nggak dikasih, susah nanggapinnya. Artinya apa? Tingkat kemukhlisan dalam perjuangan Muhammadiyah menjadi sesuatu nilai yang sangat penting. Oleh karena itu, ya sebutan hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Persepsinya harus sedemikian bisa dipahami. Jadi jangan sampai gampang kesinggung, reaktif, kan jadi nggak bagus gitu kan? Ya, jadilah kita orang yang tidak mudah tersinggung, tetapi sebegitu peka dengan segala keadaan. Mudah-mudahan Muhammadiyah ke depan akan semakin jaya dan pasti sesuai dengan janji Allah akan menjadikan orang-orang yang berada di dalamnya masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. SMA tidak saya ceritain Pak, ya, walaupun SMA juga cukup heroik. Itu tanah yang ada dibangunkan SMA itu tanah orang Kristiani yang sejak belum berdiri SMP sudah menjadi ketakutan kita, karena biasanya memang begitu kan, di Menteng gedung dakwah, sebelahnya gereja kan, katedral. Ya orangnya sih baik-baik saja, tapi secara ideologis kan, ya alhamdulillah siapapun pelakunya buat saya tidak penting. Tapi bagaimana Muhammadiyah ke depan selalu dalam persepsi yang sesuai dengan mukadimah anggaran dasar dan 7 pokok yang terkandung dalam anggaran mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya tekankan kepada Pak Haryanto sebagai Kepala SMA Muhammadiyah, bagaimana sejarah yang ada di ranting Muhammadiyah bisa menjadi hitam putih yang dapat dibaca oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Saya sadar banyak salah dalam ucapan dan ungkapan, dan mungkin saya terlalu berapi-api bersemangat dalam kegiatan Milad Muhammadiyah ke-109 tahun. Sadar diri, sekarang umur sudah 57. Ya, kalau masih ada sisanya Pak Mu'ali sampai pensiun. Kalau nggak ada sisanya kan kita nggak tahu, gitu kan? Di tengah orang-orang takut ngomongin mati mah bukan takut ngitung mati, tapi bagaimana membekali diri untuk kematian, gitu kan? Bisa saja saya lagi jadi pembina upacara tiba-tiba mati, kan bisa. Ya Allah kan begitu. Jadi kita omongin nggak nambahin, kita nggak omongin nggak ngurangin, tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang yakin tentang apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Selamat Milad ke-109 untuk Muhammadiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri
lakukan dalam Persyarikatan Muhammadiyah adalah ladang pahala untuk kami semua, menjadi keberkahan untuk kami semua. Ya Allah, jadikan para pendahulu kami, orang tua kami yang dulu berjuang dalam Persyarikatan Muhammadiyah Parung Bingung adalah ahli surga. Amin. Engkau tempatkan mereka, orang tua kami, di tempat yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua, para penerus orang tua kami, berikan kepada kami kekuatan dan petunjuk-Mu kepada kami untuk bisa meneruskan perjuangan orang tua kami dalam Persyarikatan Muhammadiyah Parung Bingung. Ya Allah, pagi ini kami panjatkan doa kepadamu, jadikan negara Indonesia negara yang baldatun, thayyibatun, warahun ghafur. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, muliakan mereka di dunia dan akhirat kelak, masukkan mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati-hati kami dalam agama-Mu, dalam taat ibadah kepadamu. Lakukan hati-hati kami semua senantiasa dalam kebaikan dan ibadah kepadamu. Terimalah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Pembina upacara dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara menyerahkan komando dan meninggalkan lapangan upacara. Komando, saya serahkan kembali. Masing-masing pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.